Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kejiwaan anak bungsu mendiang Akiditio Herianti diperiksa Polda Sumsel. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui psikologi Herianti yang berani menghibahkan uang 2 triliun rupiah tanpa ada uang yang dimaksud. Kepolisian daerah Sumatera Selatan saat ini memeriksa psikologi dan kejiwaan anak bungsu mendiang Akiditio Herianti di Rumah Sakit Bayangkara. Pemeriksaan kejiwaan ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan perilaku yang mungkin dialami Herianti. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri melalui Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi mengaku hingga saat ini masih menggunakan hasil pemeriksaan psikologi dan kejiwaan dari anak bungsu almarhum Akiditio tersebut. Kemungkinan hasil tersebut bisa diketahui 5 hari ke depan. Terkait pemeriksaan keluarga Akiditio di Jakarta, Kombes Pol Supriyadi mengaku saat ini tim masih melakukan pemeriksaan terhadap kakak beradik dari Herianti. Diketahui baru kakak kandung Herianti yang bisa dimintai keterangan. Jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan baik itu dari psikologi yang Polda, kemudian dari kejiwaan yang ada di Pemda. Mereka minta waktu kurang lebih 5 hari. Jadi hasilnya sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian mereka. Nanti setelah ada hasilnya baru akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tim ada yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari Herianti, karena yang bersangkutan kan di sini hanya sendiri, yang lain ada di Jakarta, dan tim saat ini masih berada di Jakarta, belum selesai melakukan pemeriksaan. Jadi ada baru satu orang yang dapat diminta keterangan, yaitu kakak dari saudari Herianti. Sementara itu, informasi yang beredar di kalangan media, Herianti sendiri diduga melakukan penipuan terhadap korban berinisial SMN. Meski kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi, namun korban sendiri belum memberikan keterangan ke Polda Sumsel. Informasinya, nilai uang yang dirugikan mencapai 2,3 miliar rupiah. Terkait dengan laporan Siti Mirza, seperti sampai kemarin memang laporan sudah ada. Teknis berikutnya adalah manakala kita menerima laporan, kita akan klarifikasi kepada pihak pelapor. Ya. Sampai saat ini yang bersangkutan belum memberikan keterangan terkait dengan laporan yang disampaikan ke SPKT kemarin. Bisa saja terkait dengan laporannya ya. Artinya laporan itu memang ada ya Pak ya? Ada laporannya. Dalam hal apa laporannya ada terkait dengan laporan penipuan. Tapi tadi yang bersangkutan belum memberikan keterangan ke kita terkait dengan isi laporan yang disampaikan. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Pemirsa, masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu memberikan bantuan dengan total nilai hingga 2 miliar rupiah. Bantuan dalam bentuk logistik penanganan COVID-19 ini diterima Kapolda Sumsel di lapangan apel Mapolda Sumsel akhir pekan kemarin. Masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu memberikan bantuan berupa dukungan logistik penanganan COVID-19 di Mapolda Sumsel akhir pekan kemarin. Bantuan ini diberikan secara nyata alias bukan hoaks karena bentuk bantuan sudah ada di lokasi. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri memastikan bantuan yang diterima ini akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak di Sumsel. Bantuan sendiri berupa dukungan logistik penanganan COVID-19 di Sumsel seperti 150 ton beras, 150 ton oksigen, dan 1.250 pieces swab antigen dengan total bantuan mencapai 2 miliar. Saya sangat mengagumi dan apresiasi yang luar biasa di tengah-tengah kami sedang menghadapi goncangan di sana sini. Bapak dan Ibu saudara memikirkan masalah Sumatera Selatan tanpa takut diselewengkan oleh saya. Ini adalah saya kira akidi efek, efek dari kejadian Bapak almarhum Akidi.
Sementara itu, juru bicara masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu, Kurmin Halim mengatakan, bantuan dari masyarakat Tionghoa Palembang Bersatu ini diserahkan kepada Kapolda Sumsel sehingga penyaluran nantinya akan diatur oleh jajaran Polda Sumsel. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami masyarakat Tionghoa Bersatu memberikan bantuan dan menyerahkannya secara langsung kepada Bapak Kapolda yang kami anggap satu tokoh yang luar biasa, yang selama ini kita juga lihat beliau mendukung betul-betul sekali, berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Oleh karena itu kami percayakan, kami menyerahkan secara langsung kepada Bapak Kapolda, yaitu 150 ton oksigen, kemudian 150 ton beras, dan 1.250 antigen, tes antigen. Jadi semuanya kami serahkan kepada Bapak Kapolda dan nanti beliau bersama tim dan stafnya yang akan mengatur di dalam penyalurannya. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu masyarakat Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Program serbuan vaksinasi TNI Polri terus digencarkan Kodim Lahat. Namun lantaran stok vaksin yang terbatas, Kodim Lahat hanya melakukan vaksinasi dosis kedua. Jajaran Kodim 0405 Lahat terus melaksanakan serbuan vaksin TNI Polri sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam Gor Bukit Lonjuk Kota Lahat ini dipimpin langsung Komandan Kodim Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin. Dalam kegiatan ini, vaksinasi difokuskan kepada warga berusia 17 tahun ke atas yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Hal ini dikarenakan ketersediaan vaksin di Kabupaten Lahat sudah sangat terbatas. Lebih jauh, kata Letkol Sawab, saat ini sudah lebih dari 10.000 warga yang divaksin. Meski demikian, pihaknya tetap menghimbau agar tetap meningkatkan protokol kesehatan sehingga bisa menurunkan kasus terkonfirmasi COVID-19. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kembali aparat kepolisian Resort Musirawas Utara bersama tim gabungan LPPAS Muratara melakukan razia dompeng atau tambang emas ilegal di sepanjang aliran Sungai Tiku, Kecamatan Karangjaya akhir pekan lalu. Dalam razia itu, walau sempat mendapatkan aksi sabotase dari para pelaku, tim berhasil memusnahkan dompeng emas ilegal di 21 titik. Dipimpin langsung Kabak Ops AKP Imanu Hadi, Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat, Kasat Intelkam Ibtu Novi Dilhan, KBU Reskrim dan melibatkan sebanyak 40 personil itu, akhir pekan lalu tim bergerak dengan 8 perahu menyusuri Sungai Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara untuk mencari dompeng atau tambang emas ilegal. Selama ini memang aksi penambangan emas ilegal di Sungai Tiku sudah meresahkan masyarakat sebab menyebabkan pencemaran lingkungan dan ekosistem sungai. Razia sudah dilakukan beberapa kali, namun dompeng tetap saja marak di sepanjang sungai tersebut. Ketika sampai di dusun KNPI, tim sempat terhenti karena perahu tidak bisa melintas akibat medan tidak memungkinkan. Pada saat itu tim memutuskan untuk kembali ke Mako Polres Muratara. Namun, jalur sungai yang sebelumnya dilalui saat kembali disabotase diduga oleh oknum masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan emas ilegal. Menurut Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto melalui Kasih Humas AKP Rahmat Kusnedi, sabotase yang dilakukan oleh para pelaku yakni dengan cara menebang kayu yang berada di pinggiran sungai sehingga membuat speedboat dan ketek tidak bisa melintas. Namun setelah dilakukan pembersihan terhadap pohon tersebut, personil dapat kembali ke Mako Polres Muratara. Sementara itu dalam razia itu barang bukti yang berhasil diamankan yakni 2 unit genset LPG 3 kg, kompor gas, 2 buah jungkut, alat penggali tanah, alat pengayak emas, ember dan bong alat hisap sabu. Juga ada dompet yang ditemukan di mana di dalamnya terdapat KTP atas nama Ari Siswanto, warga Dusun 3, Desa Muratiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.